Oh my god, gue tuh udah mau bikin video ini dari lama, tapi baru keinget sekarang. Jadi gue mau bikin video tentang seberapa kacaunya bau dari para wibu. Dan gue gak ngomongin bau dari para wibu di Indonesia, melainkan para wibu mancanegara. Jadi ternyata wibu bau limbah itu bukan berasal dari Indonesia doang, tapi hampir seluruh wibs all around the world is smelly as F, man. You guys need to know how to wash yourself, boy. Jadi gue akan ngingetin sebuah kejadian di beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 4-5 tahun yang lalu, tentang sebuah turnamen Yu-Gi-Oh dari Konami official, kalau nggak salah ya, yang sampai mesti bikin peraturan tentang seberapa lu wajib punya hygiene. Di sini bukan tulisannya wangi, minimal bersih, sehingga lu tidak bau dan mengacaukan turnamen. Kok bisa begitu? Yu-Gi-Oh, sebuah permainan kartu yang jujur gue dulu suka banget, gue nikmatin banget. Gue koleksi sampai sekarang, koleksiannya masih ada tuh, tapi sekarang udah berdebu atau mungkin udah rusak dimakan tikus. Karena dulu seru banget, men, kayak mikirin strategi, ngumpulin decknya, terus belajar kombinasi baru, bikin combo baru, bikin deck baru, terus belajar dari lawan lu, terus ngelihat bagaimana kartu-kartu lawan. Kalau lu nggak mau main, minimal koleksinya, artnya bagus, terus bahkan ada story-nya di bawahnya, dan lain-lain dan lain-lain. Gue main Yu-Gi-Oh dari SD, dari pertama kali animenya keluar itu bener-bener langsung racun tuh ke sekolahan gue pada main Yu-Gi-Oh. Terus fun fact, gue inget banget, ini intermezzo dikit ya. Jadi waktu itu pas SMP kita main Yu-Gi-Oh kan, dan itu kalau nggak salah kelas meeting. Gue nggak tahu istilahnya sekarang apa ya, Gen Z dan Gen Alpha sama berbagai macam kultur barunya. Tapi waktu zaman gue ya, para late boomer ini, itu ada istilah namanya kelas meeting. Jadi masuk sekolah tapi nggak belajar, sedangkan lu boleh main, boleh bawa mainan dan lain-lain. Ya Yu-Gi-Oh, kartu Yu-Gi-Oh ya mainan. Terus kita main, terus tiba-tiba ternyata kartu itu dilarang, Pak. Tiba-tiba tidak boleh karena ada salah satu guru, kalau nggak salah guru BK, kalau gue nggak salah ingat guru BK, itu ngelihat kok gambar-gambar di kartunya gambar-gambar setan, ini pasti permainan setan, ini untuk apa ya, memanggil setan. Ih, parah banget, Yu-Gi-Oh game anak-anak dibilang game setan, padahal bener, iya emang game setan. Karena kalau lawan kalah ya, itu bisa gue kurung tuh ke Dark Dimension dan dia akan terkutuk selamanya ya. Gue Paraoh, kalau lu belum tahu ya. Gue nih lihat nih ya, apa piramida puzzle gue nih ya, nih gelantungan di sini. Paraoh gue. Panggil gue apa namanya? Atem apa sih namanya sih? Apa Aibo tuh. Ya gak canda lah, emang ya ini oknum aja kagak tahu, oknum guru ini kalau itu mainan anak-anak ya kali. Kalau ternyata Yu-Gi-Oh bisa beneran summon setan, udah dari dulu gue pakai buat ngelawan para pembuli gue ya. Terus pas SMA juga gue masih mainin dan di band juga. Alasannya sekarang berbeda karena dianggap judi. Padahal enggak, gimana judi Yu-Gi-Oh tuh gimana? Ya bisa sih bayar, tapi again nggak tahu gue apa ekspektasi lu sama judinya Yu-Gi-Oh, karena jelas-jelas bahaya Yu-Gi-Oh tuh bukan judi ya, tapi gacanya. Dan tentu saja itu semua selesai karena capek-capek gue ngumpulin kartu bagus-bagus. Gue ingat banget kartu gue deck api ya, deck pyro, deck burn, terus tiba-tiba di ban. Kenapa di ban? Lu yang nyiptain kartu, lu juga yang nge-ban. Sebel banget gue. Terus tiba-tiba muncul sinkro, gue mesti ngumpulin lagi. Udah gue give up pada saat sinkro lewat. Terus tiba-tiba mesti ada apa XYZ. Terus sekarang link ya, apa Starlink ya, apa lupa gue. Ya udahlah tuh, jadi koleksi zaman dahulu aja. Gue nggak kuat ngikutinnya, duit gue nggak banyak, men. Duit jajan gue 1.500. Mana kuat gue nabung buat beli Yu-Gi-Oh. Ya kalah lah langsung gue sama anak orang kaya. Yang intinya gue suka banget sama Yu-Gi-Oh pada masa itu. Kalau misalnya ada Yu-Gi-Oh balik ke turnamen klasik yang nggak sampai lewat sinkro, gue masih mau mainin sih. Dan deck gue nggak di-ban ya. Tapi ternyata di beberapa tahun yang lalu, ternyata turnamen Yu-Gi-Oh itu bukan cuma seru, tapi juga bau. Bau banget. Ini bukan ngomongin di Indonesia, ini mancanegara, itu bau banget. Sangat-sangat bau. Banyak orang terganggu sama bau. Para wibu-wibu di situ, para duelis. Jailah duelis di situ yang pada nggak ngerti gimana caranya kalau datang itu tuh jangan pakai jaket lapis 3 gitu ya. Terus kalau datang ganti baju kayak, terus pakai parfum kayak, enggak, ini pada bau banget, bau banget. Dan baunya ini bukan buat ke beberapa orang. Ini baunya ini udah ke majority orang. Jadi gue nyium bau tapi gue juga bau, jadi sangat bau, kombinasi gitu kan. Lu bau, gue bau, dia perempuan, pokoknya bau gitu. Dan ini akhirnya sampai dinotis sama Konami itu sendiri. Jadi Konami itu juga sadar, ini kok turnamen kita bikin panitia pada pingsan gitu ya sama bau gas. Sampai akhirnya bikin kebijakan, dan ini kebijakannya bener-bener ada gitu, yaitu adalah hygiene.
You are expected to be clean when you are enter a tournament. Bayangin men, Konami sampai bikin peraturan, dan peraturannya itu udah sangat-sangat ramah wibu banget. Mereka nggak minta lu untuk tampil wangi, tampil bau semerbak yang luar biasa, wangi bunga musim semi, atau wangi melati, atau wangi berbagai macam bunga, apapun itulah terserah. Lu cuma diminta bersih, hygiene bro, hygiene. Saking mereka tahu kalau kualitas wibu tuh udah pada malas beli parfum, tapi minimal mandi. Neglecting to wash or put on clean clothes contribute to unpleasant atmosphere at the event. Berarti banyak banget yang pakai baju bekas ya. Anjing, 3 hari gak mandi. Wah, susah sih gue. Dulu gue sadar sih kalau dulu gue juga suka jarang mandi karena males gitu. Tapi akhirnya gue sadar kok gue jadi bau, gue nyium bau gue sendiri, dan akhirnya gue mandi gitu. Dan setiap abis mandi tuh gue merasakan sensasi seger. Kayak sekarang nih gue lagi syuting di jam 3 malam dan lumayan seger gara-gara gue mandi gitu. Jadi keterlaluan sih mandi aja enggak, baju nggak diganti. Oke lah, momen dimana lu lagi nggak bisa mandi, lagi males, minimal ganti baju Sumpah ganti baju. Lu malas nyuci lagi. Ya udahlah, emang ini sifat-sifat pemalas, susah udah ditolongin ya, udah mau gimana ya, udah susah lah. Person who neglect self-care to the point that they are negatively impacting the tournament may be asked to correct to the issue in order to continue in the event. Nah, lu kalau bau bisa diusir, udah sesimpel aja itu. Lu nggak bisa ikutin turnamen, lu disuruh mandi dulu, dimandiin dulu sama panitia. Itu bagus gak sih buat event wibu yang terbukti bau ya sama dewan juri sama para pengawas ya, ditarik dimandiin sama panitia. Swear asli ini mah ketolong banget ini. Karena di beberapa event terakhir masih gue ikutin, kadang tuh gue diminta foto sama orang tuh, maaf tapi lu bau banget man, sumpah lu bau banget asli. Gue juga kadang-kadang diri gue tuh bau gitu, apalagi kalau event-event yang outdoor gitu. Tapi pernah gue nemu orang yang kayak, ya emang event gak berbayar sih ya, jadi ya kadang-kadang filteringnya kurang. Itu sumpah men, baunya kayak, bro, gue bisa mentolerir, sumpah gue tuh bisa mentolerir bau men. Kayak beberapa bau tuh gue kayak, oh ya udahlah gitu. Tapi kalau udah baunya apa ya, kecut, itu kecut, oke? Bau kecut itu udah No. Jadi please lu semua ya yang masih nggak sadar kalau lu bau, gue kasih tau aja, lu nggak mandi ya basically lu bau. Lu nggak pakai deodoran, basically lu bau. Lu nggak pakai parfum, basically lu bau kalau lu di Indonesia ya. Dan balik ke topik bahwa ini turnamen udah resmi punya peraturan kayak gini. Dan sebenarnya yang gue sebelin adalah beberapa wibu tuh masih pada komplain gitu, kayak, lu tau dari mana gue bau? Emang gue bau? Emang lu bisa nyium gue bau? Terus siapa yang nonton gue bau? Kan perspektif bau beda-beda. Nggak, perspektif bau nggak beda. Hidung lu doang yang beda, karena lu kebiasaan nyium bau badan lu, sehingga lu nggak tahu kalau lu bau. Gue rasa selama manusia normal nyium bau tuh standarisasinya sama lah. Terus ada lagi, tapi itu dimanfaatin orang dong. Kalau misalnya udah ke pojok gitu ya, kalau misalnya udah mau kalah gitu ya, terus bilang, nggak mau lanjutin lah gamenya, bau nih pelawan gue, nggak konsen gue, dia merusak konsentrasi gue, hehehe gitu. Ya lagi-lagi enggak, nanti dewan juri bisa datang, mbak mas dia bau ya, dicium sama dewan juri. Kagak, nggak bau, lanjutin gamenya, lu kalah aja, culun aja, lu kartu lu jelek aja. Deck lu apa saja. Jadi kira-kira begitulah yang terjadi di tahun 2010-an ya tentang turnamen Yu-Gi-Oh, sampai harus ada peraturan resmi dari Konami untuk hygiene, untuk jangan sampai bau dan mengganggu satu event. Jadi lu bayangin, sebelumnya berarti itu event sebau apa cuy. Dan mungkin ini peringatan juga nih buat para teman-teman yang masih main Yu-Gi-Oh nih. Probably you bau. Gua nggak bilang semua, tapi ini refleksi aja gitu dari teman-teman Yu-Gi-Oh yang mainin Yu-Gi-Oh di mancanegara, para duelis dari mancanegara. Mereka aja sampai diperingatin gitu, mandi cuy. Oh, gua pernah sih ke event turnamen Yu-Gi-Oh di beberapa event ibu yang kebetulan ada juga turnamennya nggak bau, aman sih. Tapi itu event yang bayarannya cukup mahal ya, 100.000 something gitu. Kalau kita ke event yang nggak pakai tiket, waduh, saya belum nyium tuh. Tapi mungkin teman-teman pernah gitu duel random di tengah jalan, mungkin tiba-tiba dicolek sama orang gitu ya, it's time to duel gitu kan. Terus tengah jalan lu mesti Boku no Tandoro gitu ya, terus tiba-tiba smelly ternyata dia. Atau malah mungkin yang lu baru sadar gitu, ditegur gitu sama lawan duelis lu pada saat lu berduel gitu ya. Jadi pada saat lu mau fusion Blue Eyes White Dragon, terus tiba-tiba, Aibo, kita memang lawan pada saat ini, tapi aku akan memberikan pesan terakhir sebelum aku kalah. Apa itu? Kau adalah rivalku gitu. Jangan dulu menyerah gitu. Ini bukan soal menyerah, ini soal kebaikan untuk dirimu kawan. Apa itu Aibo? Ya kan? Tubuhmu bau bangsat. Ayo kok di otak gue kepikiran sih untuk ada dialog itu. My god. Tidur udah jam berapa nih? Tapi buat kalian para pemain Yu-Gi-Oh sendiri, menurut kalian bagaimana? Pertama, apakah menurut kalian Yu-Gi-Oh sekarang makin nyebelin karena makin banyak mesti dikumpulin, mesti dikoleksi? Gue sebelnya lebih kepada makin sekarang makin OTK sih, one turn kill sih, itu kayak terus ngapain gue main Yu-Gi-Oh ya?
Nggak tahu, mungkin kalian menikmati, tapi coba komen di bawah. Yang kedua, apakah memang sebau itu teman-teman duelis di Indonesia? Gue belum pernah nemu yang bau sih ya, tapi karena gue kan juga kurang jalan-jalan. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Atau ketiga, kalian bau dan kalian baru sadar dan dapetin kesadaran itu pada saat main Yu-Gi-Oh dan ditegur sama rival. Kalau kalian suka sama komentar ya tidak penting kayak gini, tapi lucu tapi seru, dan kalian juga pemain Yu-Gi-Oh, kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, Boku no Tan, Doro, Dark Magician, Shoka, Turapko. Apa sih, gue lupa ya, Stick Line Sound. Animenya juga dulu baru sadar gue, tau gak sih, si Yugi tuh gak bener mainnya anjing, pada ngelawan peraturan anjir, tiba-tiba trap card langsung dipake. Iya kan, waktu bocil gue seru-seru aja. Paling suka yang pas itu apa, yang pas setelah Yugi itu, yang fusion itu kan, kalau nggak salah hampir seluruh episode itu sesuai rule lah. Seru tuh baru. Sekarang sih sinkro balap-balapan.